jam Mas pena. Halo Mas Bani. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asim. Mas Bani ya, Mas Bani. Mas Bani ini berarti sudah berapa tahun ini Mas kita berada di dunia kesehatan? Saya mulai terjun di dunia pengobatan, di dunia kesehatan sejak tahun 2010. Berarti sekarang ya sudah 13 tahun. Oke, 2010 ya, sudah 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun dan sekarang ini ownernya Nurusifa ya. Rumah Sehat Nurusifa. Rumah Sehat Nurusifa. Rumah Sehat Nurusifa itu berarti apa? Dia izinnya apa? Izinnya surat terdaftar penyakit tradisional Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan Kabupaten ya? Kabupaten Jombang. Kalau level misalnya provinsi atau kementerian itu apa berarti? Berarti nggak sampai ke situ ya? Untuk penyakit tradisional cuma bisa praktek di satu tempat layanan. Jadi tidak bisa buka dua tempat layanan, cuma punya satu izin sesuai dengan undang-undangnya. Jadi dia juga sudah mengacu pada undang-undangnya. Sudah. Kalau dua layanan di Nganjuk berarti harus buka lagi ya, buka nama lagi buka atau buka dengan izin owner yang orang lain. Izin orang lain. Orang lain. Oke Mas Bani, jadi kita malam ini akan mulai tipis-tipis kita sudah ngomong ya profil sampean yang sudah diobrolin sendiri. Nah, malam ini kita akan tipis-tipis saja dulu bicara soal umum. Temanya kesehatan masyarakat. Siap Pak Asim. Oke, kita obrolin dulu Mas Bani. Apa sih sehat itu dalam definisinya? Sehat itu yang paling gampang ya tidak sakit. Tidak sakit ya? Saya tidak sakit. Artinya secara umum itu tidak sakit jasmaninya, tidak sakit rohaninya, dan penting juga tidak sakit ekonominya. Ya itu ekonominya. Jadi sehat itu di dalam, setuju Kak misalnya gini, dalam indikatornya orang sehat itu berarti bisa melakukan apa saja gitu ya? Betul. Bisa melakukan apa saja. Karena ya itu definisi menjadi penting di dalam persepsi kita. Banyak orang merasa sehat tapi wis mulai boyok-boyokan. Itu berarti tidak sehat secara jasmani. Jadi merasa sehat tapi ya kan bisa diucapkan kan. Indikatornya begitu. Tidak sakit dan bisa melakukan aktivitas apa saja Secara nyaman. Tanpa keluhan. Mas, kalau kemudian kita mau bilang masyarakat itu secara komunal atau seharusnya bangsa Indonesia ini masyarakatnya sehat gitu. Siap. Gitu kira-kira ya. Ya. Terus menurut persepsi teman-teman kesehatan tradisional kita ini sedang di posisi apa? Di posisi sehat atau masyarakatnya nggak sehat-sehat amat nih Mas? Kalau nilainya kan biasa kita nilai keterbaiknya 10 sampai 9 sampai berapa kita? Kalau secara fakta yang saya hadapi setiap hari itu ya malah sekarang ini kondisi itu agak kritis. Kritis itu kalau bisa kita lihat ya di layanan mulai dari pengobat penyakit tradisional, rumah sakit, puskesmas hari ini tidak ada yang sepi, semuanya penuh. Ya. Kalau di persentase sekarang memang persentase kesehatan masyarakat yang optimal ya, kemungkinan ada sekitar 30-40%. Jadi yang 70% itu hari ini
sudah sakit lah, rata-rata sudah sakit. mengalami persoalan. Betul. Misalnya umur 40 harusnya masih sangat sehat, tapi sudah mulai harus produktif harusnya. Harusnya masih sangat produktif tapi ya. mulai asam urat, mulai kolesterol, mulai banyak keluhan. Ya, itu. Nah itu ya, jadi ya saya juga merasakan bahwa sepertinya kita berada di cerita atau di narasi kesehatan masyarakat itu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Betul. Jadi misalnya kita kalau dikategorikan ada dua situasi saya lihat sih, misalnya gini. Ada soal yang sangat individual bagaimana mendefinisikan saya harus sehat melalui apa gitu. Melalui apa gitu. Atau misalnya negara on the track, negara sedang ingin membangun rakyatnya untuk berada di sehat yang paling murah sehat itu begini loh rakyatku. Nah, kira-kira gitu. Kita sedang kayak kehilangan momentum visi ya. Visi kesehatan masyarakat itu kayak kehilangan. Begitu benar, Mas? Ya, betul. Jadi hari ini masyarakat sendiri itu memang kalau saya nilai itu pemahaman, pengetahuan tentang apa itu sendiri tak paham, tidak memahami bagaimana berusaha supaya selalu dalam keadaan sehat. Contohnya dari yang paling setiap hari kita ketahui pola makan saja. Jadi sangat ironis bahwa Indonesia itu sebuah negara yang kaya akan rempah-rempah dan dinilai dari sudut pandang kita sendiri bahwa rempah Indonesia itu kalorinya itu luar biasa. Tapi kenapa masyarakat Indonesia sendiri itu lebih banyak yang sakit? Karena kita tahu semua lah, bahwa hasil rempah kita diekspor, tapi kita impor makanan yang sudah tidak sehat lagi. Jadi yang asli makanan manusia, kalau bahasa kami, yang asli makanan manusia kita ekspor, tapi kita malah mengimpor makanan yang bukan makanan manusia, sehingga mau tidak mau semakin bertambah tahun nanti masyarakat akan semakin sakit. Jadi orang bilang tuh junk food ya, makanan sampah. Makanan sampah itu istilah modern yang sudah hampir disepakati. Ya bingung juga ya kita ya. Jadi kalau lihat bercerita tentang makanan bisa beredar itu kan berarti kan ada perdagangan. Ada perdagangan, ada sistem ekonomi yang bergerak di dalam konsep penurunan kesehatan itu. Betul. Dia merupakan desain atau non desain. Non desain itu ya tiba-tiba orang merasa menjual itu hak saya, meskipun membuat orang sakit kan itu non desain. Tapi kalau mendesain biar yang sakit banyak, kemudian biar yang butuh obatnya banyak, kan juga ada yang mendesain kira-kira begitu, Mas. Kalau saya bilang desain kan kayak seakan-akan itu ekstrim ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Seperti itu. Kita tahu semua bahwa rata-rata masyarakat kita itu hari ini saat pertama kali sakit yang diserang adalah pencernaan, dan semua juga pasti juga merasakan saat lambung sakit selalu diberi obat untuk menetral asam lambung, obat antacid baik itu kimia maupun herbal. Kita tahu bahwa secara sunatullah bahwa lambung kita itu bekerja itu dengan alat atau sarana namanya asam lambung. Asam lambung bisa bekerja ketika pH asam lambung itu normal, yaitu 1 atau 2. Ketika orang sudah minum rutin obat-obat asam lambung atau penetral asam lambung, maka pH naik secara otomatis, makanan itu tidak akan bisa dipecah. Ketika lambung netral, maka apapun yang kita makan itu nanti akan gagal dipecah oleh lambung kita. Sehingga apa? Sehingga sel-sel tubuh kita secara otomatis akan kekurangan makanan
dan kelaparan mengalami kematian sel. Maka sekarang muncul banyak penyakit-penyakit sindrom metabolik. Istilahnya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, pengeroposan tulang dan sebagainya. Itu diawali dari menetralkan asam lambung. Diawali dari fungsi asam lambung yang harusnya berfungsi tapi didisfungsi. Bahkan itu ke bawah loh, kita setiap Ramadan minumlah sebelum buka dinetralkan. Bayangkan, makanya saat bulan puasa itu rumah sakit pasti panen orang sakit. Apalagi nanti saat hari raya, rata-rata nanti panen orang sakit. Nah, kalau saya gambarkan lebih itu cukup jelas menjadi fakta bahwa kira-kira dua hal lah, karena sistem besar kesehatan itu sudah uncontrol, jadi tidak ada yang mengontrol sistem besar bagaimana masyarakat ini menjadi sehat. Kalau sistem besarnya harusnya dikontrol oleh negara, kira-kira gitu kan? Iya. Nah, wong kasus kemarin itu yang sirup itu itu sudah berujung ke pengadilan apa belum ya? Wah, itu lupa saya juga. Itu seperti tertelan bumi ya. Iya. Jadi nggak dikontrol oleh kepentingan yang lebih besar. Misalnya kalau kita lihat konstruksinya juga dari sistem ketergantungan, penjualan perdagangan itu sistem ketergantungan pangan itu loh. Betul. Jadi ada penjualan bibit, penjualan obat, ada penjualan obat manusia, itu kan semua sedang dikuasai. Dan ya kalau sudah sedang dikuasai, kita sedang dimainkan untuk kapan sehat, kapan sakit. Iya, betul. Luar biasa ya, kita mesti membangun sistem kesadarannya sendiri ya. Betul. Berarti rakyat harus sehat dengan pikiran-pikiran awalnya sendiri dan pikiran narasinya sendiri. Dan kalau dulu kan misalnya gini, sekarang misalnya olahraga itu kok nggak dikaitkan, olahraga jadi kayak pertandingan ya, kok nggak dikaitkan dengan narasi kesehatan itu tidak cukup banyak. Bola itu ya pokoknya pertandingan aja, tidak gamenya, tidak dalam konsep, kompetisi, tidak dalam konsep tubuh sehat. Betul. Padahal kan harusnya tentang pompa jantung, berapa per detik, apa yang mengakibatkan apa, pembakaran lemak, pembakaran apa, kan menjadi informasi yang terbuka bagi kepentingan olahraga. Tapi kita karena apapun sudah dinilaikan. Bahkan kalau dulu itu memang olahraga yang keras itu memang bikin sehat. Kalau sekarang malah sebaliknya, olahraga malah bikin sakit. Contoh kan? Kemarin banyak orang bersepeda tiba-tiba jatuh, bahkan meninggal. Orang yang lagi jogging, kan sangat ironis ya. Berarti kan ada sesuatu. Kenapa? Kalau dulu kita itu sering disarankan, dihimbau untuk rajin berolahraga supaya tubuh itu sehat bugar. Tapi sekarang malah dengan olahraga itu malah banyak orang tiba-tiba sakit, tiba-tiba kram, tiba-tiba serangan jantung. Berarti kan sudah ada permasalahan di balik itu semua. Sudah ada persoalan sebelum olahraganya. Betul. Kira-kira gitu. Meskipun kita nggak bilang olahraganya sendiri kan. Betul. Karena kalau olahraganya sendiri, saya kira ruang pengetahuannya kan ya detak jantung apa sudah terdeteksi sekarang. Yeah. Orang menggunakan itu dengan mudah sekarang. Nah, kalau tidak digunakan keterusan kan, atau tidak keterusan karena ada persoalan lain sebelum olahraga. Nah itu. Sebelum olahraga. Ya harus betul-betul bisa menilai diri kita ketika dengan kegiatan fisik itu kira-kira kita mampu enggak. Artinya kalau berlatih semampunya, nanti sambil dilatih pelan-pelan nanti sehingga semakin baik. Nanti kalau langsung, karena kalau zaman, mohon maaf, memang kalau bahasa saya itu tubuh orang zaman sekarang itu merepel gitu loh. Dipakai olahraga berat sedikit jatuh.
Dipakai aktivitas terlalu berat sakit gitu. Mungkin karena makanannya sudah berpersoalan. Sudah banyak pola mulai pola istirahatnya, terutama pola makan ini. Pola makan yang paling utama juga pola stres, karena saya banyak menemukan pasien itu masih muda, itu latar belakangnya mungkin karena mereka berangkat dari ekonomi ke bawah karena pengen segera mapan, maka dia itu betul-betul banting tulang, tidak mengenal waktu untuk bekerja. Tapi mereka tidak menghitung bahwa kekuatannya ada batasnya. Dengan sering diforsir, pakai obat. Iya, saat kecapean maka dia harus minum ini itu supaya kembali fit. Mereka tidak tahu bahwa tubuh itu punya keterbatasan, sehingga usia 40 tahun sudah kena liver, usia 32 tahun sudah stroke. Bahkan ini saya juga menemukan 19 tahun itu sudah kena diabetes, hipertensi. Nah itu Mas, sebenarnya mesti kita harus bicara soal yang begini-begini terus menerus nih, supaya lebih cair ya, lebih setidaknya memang visi kesehatan menjadi penting. Jadi bagaimana kita membangun produktivitas kalau tanpa kesehatannya? Dari segi sudut pandang agama sendiri kan ada dua nikmat utama. Pertama nikmat iman, yang kedua adalah nikmat sehat. Nomor dua, setelah kita itu punya iman, yang kedua itu harus sehat. Karena dengan kondisi sehat itu kita bisa berkarya. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang itu ngerti nikmat sehat itu lewes loro. Ya betul. Yang sekarang seperti itu memang pada umumnya. Banyak orang karena memang lahir dikaruniai sebuah konstitusi tubuh yang kuat, sehingga saat mengalami sakit itu ditahan. Sakit ditahan. Terus apalagi sekarang udah banyak makanan, minuman, suplemen tertentu yang bikin menggerakkan detak jantung, meningkatkan detak jantung. Itu sangat mudah membuat mereka itu semakin lupa. Sehingga dalam harusnya usia bisa panjang, usia masih muda harus jatuh sakit dan sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Dan itu udah banyak. Ya, saya benar-benar kalau tadi awalnya kita bilang soal kesehatan masyarakat, sepertinya memang yang kita lihat itu juga sederhana ya, gampang sekarang untuk menemukan orang aneh-aneh di dalam konsepsi gak sehat itu. Jadi umur yang muda ya mau lah, umur yang muda agak Jadi kalau sehat itu tidak menjadi sebuah wacana yang cukup bisa dikuasai, ya ancamannya ya jatuh masih muda, dan ketika jatuh ini kan tertimpa tangga kira-kira gitu. Ya, betul. Menemukan obat seharusnya menjadi obat, ini ancaman malpraktek. Betul. Rendahnya diseminasi informasi, tidak dikuasainya informasi yang harus dilakukan itu ada beberapa teman yang mengeluh kemarin itu misalnya sakit lumayan 38 tahun, sakit liver itu malah dianggap mungkin asam lambung. Asam lambung. Jadi dikasih obat itu malah dikasih minuman sing kunir macam-macam, segera biru langsung. Betul. Salah diagnosa. Salah analisa. Kayak gitu-gitulah kira-kira. Iya. Itu sangat dekat dengan sehat itu sekarang sudah jatuh sakit tertimpa tangga. Karena Allah alam ya, banyak orang memanfaatkan situasi ini. Memang ini sebuah peluang yang besar, karena kalau kita tahu kalau mau belajar tentang tubuh manusia itu sangat sulit dibunuh. Makanya sangat sistematik, sehingga dengan kondisi manusia yang sulit dibunuh ini yang dimanfaatkan, dimulai dari lambungnya,
dinetralkan. Lamun netral, sel kurang makan, nanti tidak bisa mecah lemak jadi plak. Ketika itu muncul plak, mulai muncul penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, jantung. Itu obat-obatnya semuanya hanya bersifat simptomatik. Ibarat itu simptomatik itu kalau mau tahu, ibarat kita punya kendaraan lewat jalan tol tiba-tiba rusak, mati, maka kita butuh diderek. Simptomatik adalah derek. Kalau normalnya maka kendaraan segera diderek, dibawa ke bengkel, diperbaiki, jalan lagi. Itu enggak, simptomatik hanya diderek terus sampai tempat tujuan. Artinya sama, hari ini kita nyeri dikasih obat hanya untuk nyeri, tapi tidak pernah menyelesaikan sumber kenapa tubuh itu nyeri. Orang kena diabetes, kenapa gula itu tidak terserap oleh sel tubuh kita? Hanya semuanya menjas itu pankreasnya, itu kelebihan gula, padahal tidak pernah berpikir kenapa gula tidak terserap. Makanya kenapa sampai sekarang paradigmanya penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dengan obat. Maka harus minum obat seumur hidup. Mau darah tinggi harus diderek. Akan diderek seumur hidup. Dan itu pun orang semakin tahun tidak semakin merasa nyaman dengan, bahkan sudah diobatin itu, sehingga semakin juga derajat kesakitannya semakin tinggi, dan obat yang harus dikonsumsi juga semakin banyak. Dan tidak membawa ke arah baik, tapi semakin bertambah rasa sakitnya. Ancaman komplikasinya padahal biaya terus kayak semacam ATM hidup. Nah itulah. Aduh, ini bicara sesuatu yang solidaritas tapi masih bisa tertawa dikit-dikit, Mas. Kecut-kecut lah ya. Tapi sama dengan kenyataan. Sama dengan menertawai kebodohan yang terus menerus lah, kira-kira sequelnya di situ aja ya. Jadi di mana negara nih? Pertanyaan sesak dan pada umumnya susah dijawab di pelaku kesehatannya. Susah dijawab. Karena sistem sudah terlalu kuat, ya kan? Yang sudah terlalu kuat. Nah, saya nggak tahu. Kalau ini sebenarnya kita sudah aware terhadap, pemerintahnya sudah aware terhadap pengobatan ala-ala Indonesia itu atau belum? Oh sudah ya. Dari segi pemerintahan itu sudah membuat undang-undang kayak sekarang kan, kayak PP 103 tahun 2016 itu sudah mulai mengangkat pengobat-obat tradisional itu untuk dikembangkan terus. Kayak di Puskesmas ada kayak toga gitu ya. Di pengembangan toga itu sama, sekarang mulai digiatkan pijat-pijat tradisional. Sudah mulai ada, dan kami di Jombang itu juga alhamdulillah sering mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan juga, supaya terus mengembangkan diri, terus berpraktek untuk membantu kesehatan masyarakat. Ya. Jadi secara kontribusi masyarakat sudah mulai diajak lah ya. Mulai. Diajak untuk mengatasi. Betul. Meskipun secara struktural konfliknya belum bergeser. Yang soal tadi itu desain, non desain macam-macam. Tapi ya lumayan lah ya. Kalau ini progresnya maksud saya gini. Banyak juga ya kawan-kawan yang bangkit untuk misalnya punya brand atau punya karya di situ sudah banyak. Misalnya Jombang itu punya rumah sehat berapa, Mas? Di Jombang ini kebetulan saya di Jombang kan selaku ketua P3I ya, Perkumpulan Pelaku dan Pemerhati Pijat Akupresur Indonesia. Saya ketua cabang Jombang. Selama saya kemarin dikasih amanah menjadi ketua itu, kita sudah mewisuda
hampir 100 lebih pemijat. Ini yang dari akbersul, belum ada refleksi, terus ada yang bekam kering, terus ada yang hipnoterapi, ada yang patah tulang, dan banyak ada ramuan itu. Jadi kalau pastinya saya tidak tahu berapa. Kalau untuk akpresur ini sudah mulai terus berkembang. Ini sudah banyak teman-teman yang punya legalitas, namanya STPT, surat terdaftar penyiar tradisional. Jadi, itu berarti itu indikatornya, Mas. Misalnya sudah banyak yang mulai terdaftar, tapi belum tahu berapa ya. Kalau untuk jumlahnya ini pastinya belum. Yang punya brand menggembirakan itu apa? Misalnya saya ingin bilang ini menyembuh, ini apa gitu, ada banyak orang sembuh gitu. Oh ini kalau yang sekarang ini dari sekian tahun saya menggeluti di bidang pengobatan, saya belajar banyak modalitas tentang teknik-teknik pengobatan, baik itu teknik manipulasi tubuh ataupun teknik ramuan. Hari ini saya ketemu sebuah konsep yang luar biasa. Konsep itu yang menghadirkan adalah putra Jombang sendiri. Ini dari Jatipelem, namanya Bapak Iwan Beni. Itu namanya konsep Karnus. Jadi konsep Karnus itu adalah kepanjangan pendekar Nusantara sebenarnya. Kenapa beliau mengasih nama pendekar? Karena diharapkan nanti para pendekar ini nanti mau memperjuangkan, memang kalau itu benar dikatakan benar, dan kalau memang salah dikatakan salah. Jadi diharapkan kita jangan memanfaatkan situasi kesusahan orang yang lagi sakit. Maka betul-betul kita berusaha untuk mendampingi mereka itu betul-betul mendapatkan hak sembuh. Dan terbukti dari beberapa pasien saya itu, baik itu diabetes, jantung koroner, hipertensi, itu sembuh rata-rata butuh waktu 3-4 bulan. Itu namanya Karnus ya, pendekar Nusantara. Pendekar Nusantara. Tapi itu sebuah konsep sehat. Sebuah konsep. Jadi konsep Karnus adalah sebuah konsep penyembuhan, mengembalikan cara kerja tubuh sesuai dengan algoritma sang pencipta. Mengenai fungsi tubuh dan hubungan manusia dengan alam semesta itu sendiri. Jadi konsep sederhananya itu bahwa kita diajari dengan bagaimana makan makanan yang sehat. Jadi tidak diajari untuk minum obat ini, itu tidak, tapi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita itu menjadi makanan sehat kita, menjadi makanan manusia lah istilahnya. Kalau kita selalu pakai bilang makan manusia, bukan, tapi tidak seringkali kita tuh suka makan bukan manusia, sehingga bikin kita itu sakit. Contoh, kita punya hasil kebun teh yang luar biasa, teh di Jawa Timur terutama ini, Blitar atau Malang. Iya, Blitar Malang itu sebenarnya diakui secara itu teh dengan kandungan antioksidan paling tinggi. Setelah ada dua, saya lupa yang satu di mana, dan yang satu lagi di Blitar atau Malang. Tetapi faktanya kan teh itu antioksidan itu terkandung dalam daging daun teh, bukan di ranting, tapi di daging daun teh. Tapi kenyataannya kan diekspor. Tehnya dibawa keluar. Iya, lah nanti setelah diekstrak di sana, habis hasil ekstraksinya dibawa ke negeri. Mahal. Tapi itu masih lumayan, masih kita dapat manfaat sehatnya meskipun menjadi mahal ya. Tapi yang paling riskan, kita itu disuguhkan sebuah teh yang mana malah bukan teh. Coba kalau teh yang asli dari dulu tuh kan mau nggak bisa dipungkiri, diseduh pakai air mendidih pun itu butuh sekian menit untuk berubah warna. Sekarang enggak. Nah ya karena diekspor, setelah diekstraksi di luar, bekas ekstraksinya dibawa lagi ke dalam negeri. Setelah dimasukin dia sudah langsung berwarna. Luar biasa itu. Padahal kalau kita mau belajar tentang teh itu, insya Allah teh itu sebuah minuman punya antioksidan paling tinggi, namanya EGCG. Sampai punya akses itu punya teh baik itu. Oh ada. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu kalau mau minum hasil tehnya sendiri, tidak ada orang sakit kanker, tidak ada orang yang cepat tua, tidak ada orang yang kena penyakit aneh-aneh, tidak ada degeneratif. Terus kita nanti ke Blitar aja, terus
ambil pohonnya. Tapi itu tadi, alhamdulillah ketemu itu tadi yang saya sebut Bapak Iwan Bani itu, beliau siap membeli teh Indonesia dengan harga ekspor, bahkan ditambahi lagi supaya petani itu sejahtera. Tapi itu nanti hasil teh itu diproduksi sendiri oleh Pak Iwan, terus dikembalikan ke masyarakat dan harga yang murah juga. Tadi yang Pak Hasim dibawakan itu sekali minum itu cuma Rp500. Loh, aku belum minum ya. Itu loh asli minum. Daging daun teh. Itu standarnya dijual di sana-sana harga 50.000 per cangkir. Itu sama dengan itu. Ayo kita minum Bu nanti Bu. Nah, itu. Saya senang sekali dengan teh itu yang bau. Tapi kan akses teh susah juga ya, sangat susah akses teh baik itu. Betul. Pak, siapa namanya? Pak Iwan Beni. Pak Iwan Beni. Purwowidodo ya. Jati Pelem ya. Jati Pelem. Tapi dia sekarang berkarya di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Itu kapan bisa diajak ke sini? Wah, siap, nanti dijadwalkan saja Pak Hasim, nanti saya komunikasikan. Insyaallah beliau nanti akan selalu siap, apalagi untuk orang Jombang. Jadi semangat 45 ya. Saya sedang punya desain untuk kita podcast lah. Siap. Misalnya bicara kesehatan Mas. Siap. Misalnya kalau hari ini kita bicara umum, besok kita bicara diabetes. Siap. Besok kita bicara asam urat, bicara asam lambung, hipertensi. Tipis. Sesekali menjadi sangat penting kita akan membangun idiom yang disukai. Contohnya ada yang suka olahraga, ya dibikin idiom olahraga lah. Misalnya mempermudah membangun narasi olahraga itu penting, itu di mana pentingnya, kan gitu-gitulah. Tadi itu yang umum soal nutrisi, kesehatan itu atau tadi itu saya senang dengan konsep karnusnya itu. Jadi fungsi mengembalikan fungsi tubuh secara aturan tubuh. Jadi tidak perlu diderek-derek. Ini mulai nih Mas, ini mulai cenut-cenut. Iya. Tapi belum tahu nih diderek, juga belum tahu cara dereknya. Kemarin sama Topik gitu, akhirnya ngobrol soal detak jantung, membakar kalori macam-macam. Akhirnya dia bilang gak ada pilihan selama masih bisa bergerak Pak, olahraga. Engko nek wis gak iso bergerak kemana-mana itu, ke asam urat, ke asam lambung macam-macam. Sekarang olahraga ini mulai 3 hari ini. Sini mulai menyebar panasnya. Tapi rodok penak timbangane sing pengenane cenut. Ini lumayan Mas. Mungkin suatu saat bisa kita bahas secara detail kapan saatnya kita harus olahraga dan kapan saatnya kita belum boleh olahraga. Ya, sip. Nah ini contohnya itu. Iya. Nah ini karena ini perbincangan dengan bukan ahli kesehatan, perbincangan dengan tipis-tipis saya. Kalau sampean mesti lebih mantap itu. Perbincangan dengan pesepeda. Kayak orang diabetes itu ya. Kalau disuruh berat, pingsan. Iya, pingsan. Karena di dalam tubuh penderita diabetes itu masih ada barier atau penghalang nutrisi yang kita makan itu sampai terserap oleh sel untuk dibikin energi. Ada keterlambatan itu sehingga ketika harus orang itu mengeluarkan banyak energi tetapi inputnya itu kurang, maka akan terjadi defisiensi, maka bisa kolap. Mungkin yang ringan shock atau pingsan, tapi bahkan sampai ke arah kematian. Maka perbaiki dulu metabolismenya, kikis dulu penghalang yang menghalangi makanan masuk ke dalam sel, baru setelah itu olahraga. Maka semakin sehat semakin fit pastinya. Oke, begitu dulu Mas Bani ya. Kita cukup dulu karena ini kita setengah jam itu sudah orang lumayan kuat, podcastnya sudah mulai lumayan kuat orang membaca, tapi masih lumayan, bukan kuat. Segmennya di situ. Nanti 1 jam nanti kelamaan, pecah-pecah aja. Terima kasih Mas Bani ya. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin amin.